berangkat ke Ankara, itu dari Isparta sekitar pukul jam 1 dini hari. Nah, jadi kita udah packing semua. Ini sebenarnya jam 10 sudah harus berangkat ke Otogar atau ke terminal. Aku cuma bawa dua barang aja nih. Ini yang untuk di kabin nanti, ini sedangkan untuk yang di bagasi. Nah, kita bawa handuk. Ada hotel juga di sana kan. Jadi mungkin di sana juga akan disediakan handuk. Sisanya, aku paling mau pakai sepatu ini doang. Sepatu gunung ini. Sebenarnya kenapa nggak yang kecil aja? Karena yang kecil itu biar muat di tas ini. Yuhu. Sekarang kita mau ke Durak untuk naik otobus dan langsung ke Otogar atau terminal. See you there. Huhu. Yap. Kita sudah hampir sampai. Jadi ini kamu lihat siapa saja yang sudah sampai di sana. Luar biasa. Luar biasa. Biaya keberangkatan ke Ankara sendiri sekitar 90 itu yang paling murah ya, itu yang paling murah. Alhamdulillah semuanya itu kalau dirupiahkan sekitar 145.000 sekali jalan. Kita udah sampai di Ankara, guys. في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
Allah, tengok guys, burung bisa masuk dalam bandara. Masya Allah. Tinggal menunggu stempel baru. Masya Allah. Tinggal aku diambil guys. Lupa tutup bagasi. Guys, kita mau ke gate. Mulai memburu charger guys. Ini kondisi saat ini dalam gate masih aman terkendali. Gates 402, boarding time itu sekitar ya jam 23.30. Kemudian ini apa ini? Kalau aku dapat tempat duduk 19B. Oh, mantap, mantap. Jadi ke Bifona, Kiev, OTW, on the way. Dapat stempel baru lagi guys. SN Boa. Guys, Muhajir B, gimana perasaan Anda Muhajir B? Luar biasa ya. Anda nomor berapa dapat? Excited 15A. 15A. Dirimu gimana, bro? Mantap jiwa bang. Nomor berapa? 16A. 16A. Sendiri ya? Asik. Kita dari dapatnya sendiri-sendiri ya. Jadi aku 19B, ya 19B. Jadi kita beda-beda, tapi nggak apa-apa guys. Kita menikmati waktu perjalanan selama 2 jam, kan ya. Tadi satu ini hampir tersangkut guys. Jadi mau ceritakan sedikit tentang Ankara Esenboğa Airport ini. Ankara Esenboğa Airport ini yaitu merupakan salah satu bandara internasional terbesar di Turki. Setelah Ataturk International Airport, kemudian Gökçen Airport, Antalya Airport. Bandara ini mulai beroperasi itu pada tahun 1955. Lokasinya sendiri, Esenboğa ini terletak sekitar 28 km dari city center, pas di bagian utara dari Ankara itu sendiri. Esenboğa International Airport itu pernah mendapat penghargaan pada tanggal 17 Juni 2009 sebagai the best airport in Europe, di mana penganugerahan awardnya itu sendiri itu waktu itu di Manchester tahun 2020. Esenboğa kembali mendapat penghargaan guys sebagai the best European airport dengan kapasitas penumpang itu sebanyak 15 sampai dengan 25 juta penumpang ya. Dan penghargaan ini juga diberikan dari organisasi yang sama, yaitu ACA, Airport Council International. So, seperti itulah sedikit informasi. Sudah menunjukkan pukul berapa ini? Kita menunjukkan pukul 23.53 yang berarti kita sebentar lagi bakalan berangkat karena jadwal pesawat kita itu jam 12.30. Bismillah aja lah ya. Bismillah. Sekitar beberapa menit lagi kita bakalan OTW guys. Doanya guys, semoga bisa masuk Kiev lancar dan pulang ke Sparta lancar juga. Amin. Anda di karantina dia. Karena berhubung kita melakukan perjalanan itu di musim pandemi, ya walaupun di Turki sudah mulai menurun angka resikonya, cuman gimana ya, setiap negara itu kan punya aturannya masing-masing ya. Untuk melakukan perjalanan itu ya ditakutkan akan terhambat gara-gara itu. Sehingga ya mudah-mudahan, mohon doanya perjalanan kita
bisa lancar 18 menit. sampai balik ke Turki kembali. Kita berangkat guys. Dalam autobus Tidak ada weekendnya. menuju ke pesawat Anadolu Jet. Sampai kita di pesawat. OTW guys, OTW. Penduduk kita. Alhamdulillah kita di dalam pesawat. Jadi aku duduk di 19 B berhubung tempat duduk di 9 kosong, karena ini adalah jadi sini A, tempat duduknya adalah A, dan ini B, itu C. Jadi aku di tengah harusnya. Tapi karena berhubung ada orang, kita minggir aja ke A. Kita lebih enak di mana-mana, kalau pesawat kan lebih enak dekat jendela kan, biar dapat suasana pemandangannya. Sekarang itu pas di jam 12, jam 12.20. Nah, kita itu berangkatnya itu jam 12.30. Jadi sekitar 10 menit lagi kita bakalan OTW. Bismillahirrahmanirrahim. 2 hours later. Final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. Thank you. Cabin crew start these. Sudah sampai guys. Welcome to Kiev, Nabu. Welcome to Kiev. Saya mau video. Yup, kita sudah sampai tepat di pukul berapa ini? 2.51. Hampir jam 3-an lah. 3 pagi. Oh, muka-muka bantal guys. Aku ketiduran tadi. Kita cek apa namanya WC-nya. Kita tengok WC kali ini gimana kalau WC di Eropa. Yuk. Ada. Yuk. Kita ngecek. Oh my god. Cuma ada tisu. Tidak ada air. Tidak ada air. Ceboknya pakai tisu guys. Welcome to Europe. Bismillah, mudah-mudahan kita aman di imigrasi.
Mudah-mudahan bisa lewat dengan aman. Doain ya, doain. Bismillah. Bismillah, kita mulai masuk imigrasi guys. Bismillah. Thank you so much. Aku nggak tanya vaksin. Vaksin mau dilihat. Karena dia tahu udah dicek di depan pasti udah ada pasti. Oke. Alhamdulillah lewat. Aku cukup takut tadi. Kita lewat. Kenapa Anda ditanya Kimlik dulu? Kenapa Anda ditanya? Jadi kita lewat alhamdulillah. Rupanya beda-beda petugas imigrasi, beda lagi ditanya ya. Siap. Kita ambil bagasi terlebih dulu. Let's go. Kenapa? Koperku apa kabar ya? Oke, dapat. Mana? Rumahan. Lecet. Oh my god. Belum kita nggak makan seharian. Kita makan ini. Hadiah dari Anadolu Jet. Thanks Akbar. Kira-kira lapar. Kita lagi tunggu Muhajir B. Muhajir B lagi pening nyari air buat cebol. Jadi tadi kebetulan pas di imigrasi, kebetulan kita beda-beda yang ditanya. Kalau aku pribadi tadi cuma kasih paspor, kemudian e-visa, dia ngecek tiket, kemudian ada saldo sigortase, ya berkas kesehatan kayak gitu. Kemudian dia juga tanya berapa lama di Kiev, terus apa alasannya ke Kiev kayak gitu kan. Nah, jadi cuman itu, nggak ada yang ini sih. Bahkan kebetulan aku tadi nggak ditanya tentang sertifikat vaksin, dan juga nggak ditanya tentang Kimlik. Jadi kartu identitas dari Turki nggak ditanya. Jadi cuman itu. Kalau Anda gimana? Apa yang ditanya? Bidang, aku cuma masuk, buka e-visa, tanya mana paspor, udah. Jadi nggak ada yang lain. Vaksin Tanya berarti ya? cuma ini, udah. Oke. Nggak ditanya soal kayak mau berapa hari itu nggak langsung. Cok syukurnya. Top. Muhajir B, kita tunggu Muhajir B. Muhajir B. Tadi Anda apa aja ditanya pas waktu di imigrasi? Tadi Akbar aku tanya. Ayo ceritakan. Vaksin, Oke. kemudian asuransi, Asuransi tanya juga Anda. dan Oke. visa itu aja. Itu aja berarti ya. Oke. Dengan hotel tapi dipegang oleh Akbar. pegang kita. Jadi kita beda-beda ya. Itu dia. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ketika masuk ke imigrasi tadi. Sip. Kesempatan
Nah, ini di pojok-pojok dapat ini. Oke, mantap. Bismillah. Mengambil posisinya. Luar biasa. subway yang berikutnya. Udah gak sabar lagi mau mencari hotel langsung. Itu Alabama Hotel. Udah gerah pengen mandi. Juga ini ya, kayak kebab-kebaban. Nice. Hey guys, kita udah nyampe di HMS Studio. Diakuyu. 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 Terima kasih bahasa Ukraina kan? Tulisannya gimana? Kalau di huruf kita, dia. Diakuyu. Dia. Diakuyu. D-Y-A Evet. K-U-Y-U. Ya, Dia. Diakuyu. Itu belakang. Kita udah sampai di hotel pertama kita di mana ini? Ini kalau nggak salah. Privet. Kita sudah sampai di hotel pertama kita di Kiev. Tepatnya di lokasi Popudrenka Street 18A Kiev.
Ukraina. Itu letaknya sendiri pas di belakang Idea Bank atau WM Studio. Cuman problemnya adalah kita sulit menemukan gedungnya karena kita nggak tahu nih mana yang depan, yang mana yang belakang gitu kan. Jadi hotelnya itu tersembunyi guys, nggak apa namanya, nggak seperti hotel-hotel pada umumnya. Lebih tepatnya apartemen lah, sehingga ya mau nggak mau depannya nggak tanda kita gitu kan. Hari ini baru sampai, kita langsung masak, mengingat karena amunisi tidak ada ya kan. Jadi cuman inilah ala kadarnya kita masak Indomie. Maklum guys, anak kos ya kan. Belum belanja Telur, belum belanja semua. Di sini ada telur sih, cuma kayaknya bukan punya kita. Dan temannya jelas. Temannya ini bro, sambal hijau. Asik. Promosi. Nah, ketika masuk, kita berapa sih bayar? Sekitar 534 sekian grina. Jadi kalau dilihat sih, ini kita disediain satu kulkas seperti ini, tapi semuanya sharing ya. Kemudian pastinya ada alat masak dan sebagainya, dapurnya lah kita bilang, kitchennya. Kemudian ya pastinya ini juga kita sharing, jadi ada 2 kamar mandi. Satunya itu seperti kamar untuk mandi dan sebagainya, sedangkan satunya lagi itu lebih untuk toilet lah, untuk boker dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat, kita suka sih kalau dari kamar mandinya ya, kamar mandi. Oke. Kemudian ada wastafel, ya kan? Wastafel. Oke. Kemudian ada juga untuk nyuci. Dan nyuci. Wastafel lagi. Karena kita melihat yang punyanya itu pakai sendal atau alas kaki, ya kita juga mau nggak mau harus masuk juga pakai alas kaki ya. Oke, kemudian ini toiletnya. Nah, ini ya toilet kecil sih, boleh lah. Nah, cuma problemnya adalah mereka itu tidak punya air. Mereka tidak punya saluran air. Baik itu kan biasa kalau di Turki ya, pada umumnya di toiletnya itu ada ini di sini, ada semacam keran kecil gitu. Atau di situnya ada juga semacam keran kayak gitu. Tapi di sini tidak ada. Nah, hanya untuk di toiletnya sendiri gitu ya. Jadi yang ada, cuman ya ini wastafel yang kecil gini, ya mau nggak mau ya pelan-pelan gitu kan. Nah, ini kondisi kita karena berhubung kita Asia itu sering menggunakan air ketika buang air besar. Jadi ketika ke Eropa mau tidak mau harus terbiasa. Dan ini dia kamar kita hari ini kan. Oke. Nah, jadi mau cerita sedikit tentang situasi unik yang terjadi setelah keluar dari bandara. Nah, sebelum kita keluar itu, Yudi dan teman-teman kita narik uang terlebih dahulu, ya, mau nukar uang terlebih dahulu. Jadi ada yang narik, ada yang tukar. Nah, kalau kawan-kawan karena berhubung tidak membawa uang kertas lah istilahnya ya, baik dalam bentuk dolar maupun euro. Jadi mereka narik, sedangkan Yudi, karena berhubung Yudi ada bawa sebanyak 100 euro, itu saja yang rencana itu mau ditukar. Oke, cuman pas narik itu salah satu bank internasional di sana, di bandara, itu mereka cuma kena cas, ada yang sekitar 25 ribuan gitulah.
kalau tidak salah. Sedangkan Yudi itu karena berhubung Yudi punya 100 euro, 50-nya aja Yudi tukar, ya kan? Karena mengingat di bandara itu mahal banget untuk nukar uang seperti itu, sehingga sayang kan euro kalau ditukar semuanya. Kenapa nggak narik? Karena uang di ATM tuh dikhususkan untuk ngetap doang gitu, ngetap di supermarket ataupun di mana gitu kan. Nah, sedangkan untuk euro ini sendiri memang khusus pegangan untuk di sini, jadi untuk di dalam perjalanan dan sebagainya gitu ya, yang langsung memang pembayaran langsung, sehingga jadi butuh uang itu. Jadi apa kalian tahu guys, 1 euro itu kalau generalnya itu kan sekitar 31 vrina ya, 31 vrina atau sekitar 15 ribu ya, 15 ribuan di kita. Sedangkan di bandara itu 1 vrina itu sekitar 26 vrina lah. Salah, maksudnya 1 euro itu sekitar 26 vrina, dan itu banyak banget untung mereka kalau menurut dia, karena memang tahulah bandara ya, jadi wajar lah seperti itu. Sehingga ya udah deh, 50 euro biarlah menghilang gitu kan, biarlah hangus gitu. Jadi total didapat itu sekitar 1.300 vrina untuk 50 euro. Oke. Apakah cukup dengan harga segitu? Alhamdulillah untuk saat ini cukup aja sih, sambil menunggu nanti ke kota lain gitu kan. Setelah kita keluar dari bandara, ini kan udah ambil tarik dan sebagainya, kemudian kita keluar, jadi semacam cari transportasi gitu untuk ke kota gitu kan. Nah, pas keluar kita nemu bus nih. Busnya itu memang bus khusus turis baik dalam negeri maupun luar negeri yang menuju ke kota. Nah, di sana itu dia ada pasang harga untuk 2 station. Jadi ada station yang menuju ke subway station, itu atau disebut dengan Kharkivska. Nah, bayarannya itu ongkos itu sekitar 60 vrina. 60 vrina itu kalau di kita sekitar 30.000 ya, 30.000 60 vrina. Kemudian ada juga yang ke station railway station. Nah, namanya itu Pivdenia itu untuk ongkosnya itu sekitar lebih tinggi ya, sekitar 100 vrina. 100 vrina itu sekitar 50.000 lah di kita. Tujuan kita ini, kita maunya cuman ke subway station gitu kan, subway station. Awalnya entah mungkin sopirnya tidak mendengar entah bagaimana, jadi kita masukin barang nih, ceritanya kan udah masukin barang. Pas masukin barang, dia bilangnya ini bukan ke subway station katanya. Nah, kebetulan dia itu nggak terlalu bisa berbahasa Inggris, sehingga inilah dia problem kita ketika ngomong dengan mereka itu, dia memaksakan berbahasa Inggris tapi tidak bisa berbahasa Inggris. Intinya mereka pakai bahasa dia dan kita tidak ngerti tentunya ya, kita tidak ngerti, sehingga ya mau tidak mau kita bilang no, subway station. Jadi kita ikutan kayak orang awam gitu. Kemudian setelah itu dia minta barang kita tuh diangkat lagi. Kita angkat kan, kita keluarin dari bagasi mobil busnya. Kemudian nggak lama beberapa menit udah kita angkat. Jadi bagasi mobilnya itu ada 2 bagian yang terbuka, ada yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, sekiri kanan gitu kan. Tadi kan kita mikirnya kan mungkin cari mobil lain gitu. Rupanya mobil yang sama, kita disuruh masukin bagasinya itu ke sebelah, kok tadi dari sebelah kanan nih lari ke sebelah kiri.
Nah, kan si bingung kan ya, jadi tadi dia bilang bukan gitu kan. Sekarang tinggal pindah bagasi doang. Jadi apa yang beda gitu? Ya mungkin bedanya biar dia nggak capek pas buka bagasi mungkin ya. Jadi sedang untuk yang station, untuk yang arah ke Kharkivska mungkin bagasi sebelah sana yang dibuka gitu. Sedangkan yang PIVD-nya mungkin bagi sebelah sini yang dibuka. Mungkin itu ya. Sehingga ya nice sih. Pokoknya intinya kita udah angkat barang, masukkan lagi ke sebelah otobus yang sama di sebelah yang berbeda. Setelah itu kita masuk nih kan menuju ke kota. Dalam perjalanan kita dikutip uang sama seperti biasa. Jadi keneknya itu ngutip-ngutip uang itu kan untuk pembayaran busnya sendiri. Nah, berhubung kita mau ke subway station, itu kan otomatis kan harganya kan 60 vrina tadi kan, 60 vrina atau 30.000 rupiah. Dia langsung karcisnya itu dia tiketnya itu dia sobek gitu kan, dia sobek. Langsung dia kasih gitu, tanpa dia tanya, ini mau kemana gitu. Nih, karena kan nengok tiket kan ya, nengok tiket, oh ini 100 nih, ya udah buka tiket gitu. Kasih uang 100. Kita pikir jadi kan 40-nya lagi itu nanti dikasih uang kembalian petang. Ternyata dia gak balik lanjut terus. Jadi uang kembali juga nggak dapat gitu. Nah, karcis itu rupanya adalah karcis memang tiketnya gitu. Kan tanya kan sama orang Ukraina asli gitu. Jadi dia bilang, kenapa 100 itu mungkin beda tempat, dia bilang. Jadi untuk 60 itu ya stasiun ini, sedangkan 100 untuk stasiun ini. Oke, aku diam gitu kan. Jadi karena pun dia juga tidak terlalu lancar bahasa Inggris, sehingga pas waktu berhenti di subway station, nah aku nih si kawan yang bayarnya 60 dia udah turun nih, dan terus dia bilang seperti ini, kamu bukan di sini katanya, tadi kan kamu bayar 100, kamu bukan di sini katanya gitu. Oh, jadi maksudnya aku ke railway station, jadi gitu kan. Nah, baru ngeh, makanya dia nggak balik-balik kasih uang. Jadi dikiranya awak di railway station. Waduh gitu kan. Nah, aku kembali dong. Aku bilang sama yang keneknya itu, aku ke subway station, kan kamu udah tahu sendiri gitu kan. Kita bertiga ke subway station. Uang itu boleh dikembalikan nggak 40 vrina lagi gitu kan, karena aku udah bayar tadi 100. Dia bilang nggak boleh. Ini udah cakap gitu, dan sebagainya gitu kan. Intinya pakai bahasa dia, aku nggak ngerti, awak nggak ngerti apa yang dia bilang. Jadi dia bilang ini udah dicatat, nggak bisa lagi bilang itu. Bisa marah dia. Jadi kok galak banget dia. Setelah pikir-pikir nggak usah aja lagi lah gitu, maksudnya biarlah 40 vrina sama dia yang jelas, tapi lama itu masih ada kasus. Memang Ukraina itu terkenal dengan nggak ada keramahan seperti kita gitu ya. Jadi mereka itu lumayan dibilang kasar, mungkin boleh dikatakan seperti itulah, lumayan kasar. Sehingga bagi teman-teman yang mau kemarin nantinya, itu diharapkan harap berhati-hati, jangan berbuat kesalahan seperti yang aku buat hari ini. Kita turun setelah itu, ngambil barang dan sebagainya. Nah, kita kan cari SIM card nih. Nah, di sini SIM cardnya itu ada beberapa tipe. Nah, yang aku tahu itu ada LiveCell. Jadi LiveCell itu hampir sama seperti Turkcell-nya di Turki. Kemudian ada yang sepertinya yang paling rendah itu ada Vodafone juga. Ada juga Vodafone di sini. Nah, satu lagi itu lupa dia apa. Ya, jadi itu. Nah, kita kemarin itu berhenti sebentar nih, ya kan, di toko di LiveCell itu. Nah, setelah kita berhenti, masuk nih kan, ada penjualnya, ada satu pembeli yang lagi registrasi sepertinya. Kita bilang nih, excuse me sir, gitu kan, excuse me sir, do you have SIM card or something like that gitu kan. Jadi intinya mau tanya SIM card lah dan sebagainya. Kemudian dia bilang, no, I'm busy. Nih, kok kayak gitu itu maksudnya. Kok kita
kita pembeli loh gitu. Kenapa nggak bilang? Mungkin kalau dia sibuk kan ya bilang aja tunggu sebentar ya gitu, saya lagi ngurus ini dan sebagainya gitu. Tapi dengan bahasa dia yang lumayan kasar sehingga membuat kita ya jadi kayak nggak mood lagi buat beli gitu kan. So ya, kemudian tanpa berpikir panjang kita keluar dari toko tersebut. Kita melanjutkan ke station sambil melihat-lihat toko-toko yang lain. Kita naik station terus gitu kan, menuju ke Darnetsia, tempat hotel kita berada, yaitu di Popudrenka. Pas sampai di Darnetsia, Popudrenka Street, itu baru di sana kita mendapat SIM card ya, dekat dengan hotel. Kita beli di sana, dapat yang live sale juga, ada yang limited, ada yang unlimited. Nah, kita pilih unlimited dong. Itu untuk waktunya sendiri 4 minggu. Nah, cukuplah untuk bertiga lah, cukup lah gitu kan untuk unlimited. Lagian 4 minggu, sedangkan kita disini kan cuma semingguan gitu. Harganya sendiri itu sekitar untuk unlimited itu 240 vrina, 120.000 lah harganya kita. Itu unlimited guys, unlimited. Nah, kalau menurut Yudi worth it sih, dan lumayan kencang lah kalau boleh kita bilang gitu ya. Lumayan kencang lah. Setelah kita beli live sale itu, kita nelpon Alabama Hotel. Pas telepon dia tunjukin gitu kan, kita nunggu beberapa menit di luar gitu. Lumayan lama juga ya, orang keluar. Dia telepon entah salah satu penjaga, jadi dia itu lagi kerja. Dia nelpon salah satu petugas yang di sini langsung, yang jaga di sini, cewek. Nah, dia itu yang buka pintu dan dia yang antar kita ke dalam. Nanti kita bakalan coba explore Kiev ya di video berikutnya. Nah, untuk saat ini kita mau istirahat dulu. Sekian saja video keberangkatan kita ke Kiev. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan guys, sampai jumpa.